ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Pertanyaannya adalah, mengapa penghuni surga oleh Allah dipanggil dengan sebutan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang? Karena ciri penghuni surga itu adalah dirinya tenang dan membawa ketenangan kepada mereka. Jangan sekalian, saya yakin kita pernah bertemu dengan seseorang yang kita belum dengar ceramahnya, kita belum dikasih ilmunya, kita belum berbicara dengan dia, hanya sebatas nampak saja, itu sudah ada perasaannya. Itu biasanya kita memandang ulama-ulama begitu. Saya itu sering sekali jumpa dengan ulama, belum kita cium tangannya, belum kita minta doa dan nasihatnya, baru melihat dari kejauhan sudah melihat betapa teguhnya memandang beliau, betapa tenangnya memandang orang-orang yang saleh. Jadi bawaannya tenang dan dirinya juga tenang. Bukan hanya tenang saat meninggal dunia sebab telah dijamin surga, di hidupnya pun tenang karena memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kan kita gelisah, enggak tenang hidup karena semuanya dipikir sendiri, padahal semuanya urusan Allah, bukan urusan kita. Besok kita mau makan apa? Amin. Tahun depan nanti anak kuliah di mana, ada biaya atau enggak, bingung. Nanti kalau kita sakit sementara enggak bayar asuransi, enggak punya BPJS, bingung. Padahal belum sakit, udah bingung duluan. Enggak tenang bawahnya. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari enggak tenang, bahkan ibadah enggak tenang. Kapan ajak berbaik ibadah surah? Kapan kasih saya sholat enggak tenang. Maka ahli surga itu cirinya dia tenang dalam menjalani hidup, dia tenang, tak banyak risau dan khawatir. Nah, maka kalau sudah tenang, kata Allah, apa kata Allah? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei orang-orang jiwanya yang tenang, irji'i, kembalilah, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan kamu ridha, mardiyah, dan diridhai. Jadi Allah ridha kepada dia, dia pun ridha kepada Allah. Sama-sama senang. Allah senang punya hamba seperti dia, dia pun senang menyembah dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu. Pertanyaannya, kita dalam beribadah kepada Allah sudah sampai di level ridha atau tidak? Ridha itu di atasnya ikhlas. Kalau ikhlas itu masih ngarep, misalnya sholat duha, pengen rezekinya dilancarin, itu ikhlas, itu levelnya ikhlas. Tapi kan ngarep juga, ngarep rezekinya dilancarin. Sholat tahajud karena ada masalah hidup, boleh, ada masalah, itu ikhlas juga, karena kan mengharapnya ke Allah juga kan, tapi ada ngarepnya. Itu namanya ikhlas tapi masih berharap. Kalau ikhlas dan sama sekali tidak berharap, itu namanya ridha. Kenapa kamu sholat tahajud? Ini tanda kecintaan saya kepada Allah. Paling tidak saya sudah berkreasi dalam satu hari diberi banyak kenikmatan, tak berkurang sedikit pun, padahal masih banyak lalai kepada Allah. Maka saya bersyukur dengan saya bangun seperti kamu. Itu namanya. Kenapa sholat tahajud? Kenapa sholat duha? Kenapa sholat fardu berjamaah? Kenapa baca Quran? Kenapa duduk di majelis ilmu? Enggak ada kepentingan apa-apa, tapi karena semata-mata tunduk dan patuh kepada Allah. Maka biasanya orang yang ikhlas itu belum tentu istiqomah ibadah. Misalnya sholat duha, karena rezekinya seperti ini. Biasanya kalau udah lapar, tak sholat duha lagi. Sholat tahajud ada masalah. Pas masalahnya udah selesai, nggak komen lagi tahajud. Tapi kalau orang ridha, itu ibadahnya konsisten, kebaikannya konsisten, karena dia nggak punya kepentingan apa-apa. Sama dengan jangan yang gemar bersilaturahim dalam pemilihan. Ketika sudah terpilih datang, nggak datang. Kalau dulu sampai kamu datang ke rumah kita sibuk pun dia tolong minta juga kamu datang, minta juga diberi dengan sepanjang. Padahal nggak ada sibuk. Sekarang udah jadi ada datang, nggak ada. Kenapa? Nggak ada kebetulan lagi. Kemarin datang karena ada kebetulan. Nah, kita kepada Allah pun juga begitu.
Level tertingginya adalah ketika kita beribadah sebab kita redha kepada Allah dan terhadap ketentuan takdir Allah, kita juga redha pas. Maka kalau sudah sampai di level itu, fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian semuanya, kata Allah, fi ibadi, ke dalam golongan hamba. Jadi diakui oleh Allah. Kita hari ini mengaku hamba Allah atau diakui hamba Allah? Hari ini kita mengaku hamba Allah atau diakui hamba Allah? Baru mengaku. Salah seperti begini. Kita semuanya kan kenal tidak dengan Pak Prabowo? Kenal ya? Itu namanya mengaku. Tapi Pak Prabowo kenal tidak sama kita? Belum tentu kan? Ya bisa jadi akan kenal siapa kita. Jangankan wali kota, jangankan gubernur, RT aja bukan kita, RW aja bukan kita. Manalah kenal dengan kita? Karena yang mengaku belum tentu diakui. Tapi orang-orang yang beribadah dengan redha kepada Allah, tak punya kepentingan apa, pokoknya dia sujud karena tunduk kepada Allah, sujud karena dia cinta kepada Allah, sujud karena dia mau bersyukur kepada Allah, maka Allah langsung yang mengakui dirinya sebagai hamba. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian semuanya ke dalam golongan hamba-hamba. Kalau sudah menjadi hamba Allah, wadkhuli jannati, masuklah kalian semuanya ke dalam surga, kata Allah Subhanahu. Jadi kalau ditarik ulang, surga itu hanya dikhususkan kepada orang-orang yang diakui sebagai hamba Allah, dan orang-orang yang diakui sebagai hamba Allah adalah mereka yang tunduk dan patuh kepada Allah karena redha, dan mereka yang redha kepada Allah adalah yang jiwanya tenang dalam beribadah dan menjalani kehidupan. Terjawab. Seperti mudah, tapi berat diamalkan. Berat diamalkan. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa. Kita pasti bisa. Masalahnya kita tidak membiasakan diri. Tidak sholat berjamaah kalau tidak sulit, tidak sholat tahajud kalau tidak ada masalah. Berarti kan tidak berarti diri kita untuk sampai kepada Allah. Coba istiqomahkan. Ada masalah tidak ada masalah sholat tahajud. Itu nanti akan muncul. Ada masalah tidak ada masalah